Malam ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau jumpai Engkau secara pribadi. Kami mau sembah Engkau. Kami hampiri tahta-Mu. Kami lihat Tuhan betapa dahsyatnya Engkau menciptakan kami. Dan saatnya kami datang memuji dan menyembah. Ini kami, ini sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk
atas berkat. Terima kasih buat hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau segalanya di dalam hidupku. Ku kan menyembah-Mu. Semua karena kasih-Mu, karena keagungan-Mu Tuhan. Kami ada untuk sembah, ku ada untuk memuji-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kau yang ciptakan kami untuk menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kami lihat kemuliaan-Mu yang selalu luar biasa dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menebus kami. Engkau Tuhan yang sudah mati bagi kami. Engkau pemilik hidup kami. Kami nyatakan bahwa Engkau Yesus Raja yang mulia atas hidup kami. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami taklukkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan, maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Agunglah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang menebus kami. Kami taklukkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ini kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, ku sembah, agunglah karya-Mu. Dahsyat perbuatan-Mu, ku bernyanyi memuji-Mu. Sebab-Ku milik-Mu, ku serahkan hidupku, taklukkan jiwaku hanya kepada-Mu.
Kau hidup dalam selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu, karena karya penebusan-Mu, kami boleh dimenangkan, jiwa kami diselamatkan, dan hidup kami selalu bersukacita. Kami berbahagia karena kami memiliki suatu harta yang terbesar di dalam hidup kami, yaitu Engkau, sumber keselamatan kami. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamanya ku berbahagia, yakin teguh, karena kami memiliki Engkau Tuhan, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, kami memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia, dan kami sembah Engkau, memuji Yesus selamanya. Mari lebih lagi sembah Dia.
Jemaat kekasih Tuhan, pada worship night malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu berjudul Cari Aman. Bapak dan Ibu, firman Tuhan terambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, tema dari worship night malam hari ini adalah mengambil judul Cari Aman, Bapak dan Ibu. Dalam kehidupan orang percaya, kita sering diperhadapkan pada keadaan dan situasi-situasi, baik dalam situasi yang nyaman dan situasi yang sulit, di mana dalam situasi-situasi tersebut Tuhan menginginkan kita untuk tidak pernah mengabaikan iman yang Tuhan taruh dan percayakan di dalam hidup kita. Pada kisah yang kita baca dari seorang murid Tuhan yang bernama Petrus, kita dapat melihat tentang bagaimana peristiwa seorang yang bernama Petrus, seorang murid yang dekat dengan Tuhan. Bahkan dapat dikatakan seorang murid yang berada di lingkaran terdekat daripada Tuhan, mengalami kegagalan, Bapak dan Ibu. Kegagalan mempertahankan iman, atau lebih tepatnya saya katakan mengabaikan iman yang sudah Tuhan percayakan. Seperti yang dialami oleh Petrus, sering dialami oleh umat Tuhan. Terutama ketika ada di posisi-posisi atau keadaan-keadaan yang sulit seperti yang dialami oleh Petrus, Bapak dan Ibu. Peristiwa ini jelas mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa penyangkalan yang dilakukan Petrus itu menjadi salah satu bukti yang tertulis dalam firman Tuhan, yang menegaskan bahwa mempertahankan iman bagi orang percaya bukanlah suatu hal yang mudah. Sekali lagi saya katakan, Bapak dan Ibu, mempertahankan iman bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Jelas dalam hidup kita sebagai manusia ada yang namanya tantangan, Bapak dan Ibu, persoalan, bahkan pencobaan. Sering terjadi dalam perjalanan hidup iman percaya saya, Bapak dan Ibu, dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati, Bapak dan Ibu. Karena secara sadar atau tidak sadar, ketika persoalan masalah itu datang menghampiri kita, saya katakan di sini, kita mulai hidup dalam keadaan mengabaikan firman Tuhan. Peristiwa penyangkalan yang dikerjakan atau yang dialami oleh Petrus adalah bukti contoh sekali lagi bahwa ketika persoalan terjadi, bahkan kalau peristiwa itu menyangkut nyawa seperti yang dialami oleh Petrus,
dalam bacaan pasal yang kita baca malam hari ini, tentu mempertahankan iman pada kondisi itu bukanlah hal yang mudah. Ketika Petrus dituduh sebagai salah seorang murid atau orang yang dekat dengan Kristus dalam peristiwa penangkapan dan pengadilan Yesus, Petrus membuat atau mengambil suatu keputusan yang salah karena dia mengabaikan imannya. Pertanyaannya, mengapa seorang Petrus, seorang murid yang notabene dekat dalam Tuhan, bahkan berada dalam lingkaran dekat Tuhan, mengalami hal seperti ini? Saya percaya Bapak dan Ibu, mengabaikan iman itu berkorelasi dengan ketidaksiapan umat Tuhan menghadapi perjalanan, bahkan kesulitan yang harus dihadapi dia. Banyak kita melihat cerita, bahkan mungkin kita mengalami ketika kita mulai mengabaikan iman yang berujung pada keputusan salah dalam hidup kita, maka mulai muncul yang namanya kompromi, mulai mencari jalan-jalan yang aman, sekalipun itu salah. Bahkan kita mulai lagi tidak mengikuti suara Roh Kudus dalam hidup kita, kita mengikuti sifat alami naluriah manusia kita, yang pada ujungnya fokus kita kepada Tuhan menjadi bias atau distorsi Bapak dan Ibu. Peristiwa penyangkalan 3 kali oleh Petrus, bahkan diikuti oleh mengutuk dan bersumpah sebelum ayam berkokok 2 kali, bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dapat kita lihat dalam bacaan yang kita baca tadi Bapak Ibu. Dalam ayat 67, seorang hamba perempuan imam besar berkata kepada Petrus, "Engkau juga bersama Yesus orang Nazaret itu." Lalu hamba perempuan yang sama di ayat 69 dalam Markus pasal 14 berkata kepada orang-orang di situ, "Orang ini salah seorang dari mereka." Dan yang ketiga, ketika orang-orang di situ berkata kepada Petrus dalam ayat 70, "Engkau pasti salah seorang dari mereka, sebab engkau orang Galilea." Maka Petrus mengambil keputusan yang salah. Petrus mulai berkompromi mencari jalan aman Bapak dan Ibu. Fokus pada pelayanan dan mengikut Tuhan menjadi bias dan distorsi. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu, hal yang menarik yang perlu kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita belajar Petrus itu merupakan murid Tuhan Yesus. Bahkan kita kenal karakternya Bapak dan Ibu. Seorangnya begitu berapi-api. Bahkan dikatakan lingkaran terdekat. Saya katakan, selain Yakobus, Yohanes, ada Petrus Bapak dan Ibu. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa meskipun kita menjadi murid Tuhan, penting bagi kita untuk tidak mengabaikan iman kita, karena kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati dengan perjalanan iman kita. Tidak menjadi jaminan menjadi murid Tuhan, bahkan dekat dengan Tuhan sekalipun. Kalau engkau tidak menyiapkan imanmu, maka kita akan jatuh dalam keputusan yang salah dalam hidup ini. Hal yang menarik yang kedua, bukankah Tuhan Yesus sendiri sudah sering kali memberitahukan penderitaannya sendiri kepada murid-muridnya? Mari Bapak Ibu kita lihat dalam Markus pasal 8 ayat 31. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu. "Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga." Bukankah Tuhan sendiri sudah mengatakan tentang penderitaan kepada murid-muridnya? Bukankah hal ini harusnya menjadi dasar untuk Petrus mengerti tentang proses perjalanan atau rancangan Allah terhadap Kristus, sehingga dia tetap tidak mengabaikan iman? Tetapi kita melihat ketika hadapi persoalan dan kesulitan, maka segala sesuatu yang sudah didengar firman Tuhan
menjadi hilang dalam pikiran dan hati kita. Bapak dan Ibu, ini mengingatkan kita harus berhati-hati. Fokus kepada Tuhan tidak boleh hilang. Perkataan Tuhan yang kita dengar hari lepas hari, minggu demi minggu, itu biarlah menjadi kekuatan yang terus menempel dalam hidup kita. Sehingga ketika ada dalam persoalan, kita tidak salah ambil keputusan. Bapak dan Ibu, hal yang menarik yang ketiga. Bukankah Kristus juga sudah memberitahu bahwa sebagai murid harus menderita dan memikul salib, bahkan mengalami goncangan Bapak dan Ibu. Dalam Markus pasal 14 saudara, ayat 29 dan 31, saya bacakan buat Bapak dan Ibu. Bagaimana iman seorang Petrus yang berkata kepada Tuhan. Kata Petrus dalam ayat 29 kepada Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang, imannya aku pun tidak. Bahkan di dalam ayat 31 tentang peristiwa bagaimana Yesus menceritakan penderitaannya, Petrus berkata dengan lebih bersungguh-sungguh, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Tetapi ketika di dalam kesulitan yang dialami oleh Petrus, kita dapat melihat sikap Petrus berubah. Sikap percaya dirinya hilang Bapak dan Ibu. Fokus kepada Tuhan menjadi hilang. Apa yang harus kita ingat dari kisah ini Bapak dan Ibu? Pertama adalah sifat Petrus yang terlalu percaya diri Bapak dan Ibu. Petrus terlalu yakin bahwa imannya tidak akan goyah walaupun murid lainnya goncang. Sehingga hal ini membuat seorang yang bernama Petrus kehilangan yang namanya kewaspadaan menghadapi situasi sulit. Ini mengingatkan kita umat Tuhan harus berhati-hati dengan sifat percaya diri kita yang berlebihan. Sifat yang merasa bahwa iman kita sudah kuat, Bapak dan Ibu. Kita harus berhati-hati. Maka selalu dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa kita ini harus mengibaratkan seperti seorang pelari Bapak dan Ibu. Yang mau berlari mencapai sasaran. Saya berharap Bapak, Ibu dan saya jangan pernah puas dengan kondisi iman yang hari ini Tuhan percayakan. Tapi tambah terus imanmu, semakin kuat. Tetapi harus disertai dengan sikap kerendahan hati. Sikap yang percaya diri berlebihan mengakibatkan seorang kehilangan kewaspadaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari kita belajar dari Petrus. Hari ini kalau engkau punya iman, tambah imanmu semakin kuat. Tetapi miliki pula kerendahan hati dengan berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang penting Bapak dan Ibu saya katakan, mintalah petunjuk Tuhan. Mintalah hikmat dari Roh Kudus Bapak dan Ibu. Setiap hari, setiap saat. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita yang tidak terbatas kekuatannya dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, kita bisa belajar saudara dari Petrus ini bukan hanya sebagai pribadi yang percaya diri yang terlalu overconfidence Bapak Ibu. Tetapi yang kedua adalah ternyata di balik sikap Petrus yang percaya diri ini, Petrus tidak siap Bapak dan Ibu. Ketidaksiapan Petrus untuk memahami rancangan Tuhan yang sudah didengar. Rancangan Allah yang begitu besar atas umat manusia. Membuat Petrus hanya memahami rancangannya sendiri. Atau dapat saya katakan bahwa Petrus menaruh rancangannya sendiri di atas rancangan Allah. Bapak dan Ibu, ketidaksiapan orang percaya dalam menghadapi persoalan bukan karena persoalan yang besar Bapak dan Ibu. Ketidaksiapan umat adalah karena mereka tidak siap melihat rancangan Allah yang besar di atas rancangannya sendiri. Ketika Petrus, Bapak dan Ibu melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan, maka terjadilah yang namanya perubahan
atau saya katakan distorsi dari iman Petrus. Mengapa ini terjadi, saudara? Karena bagi Petrus, bagi murid-muridnya, Yesus dianggap sebagai Mesias. Sebagai seorang pahlawan perang. Sebagai seorang panglima perang. Petrus lupa dengan perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa seorang anak manusia harus mati, dibunuh dan bangkit hari ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia. Terjadi perubahan iman Bapak dan Ibu. Perubahan iman karena tidak siap melihat apa rancangan Tuhan. Ketika Tuhan menyerahkan diri tanpa perlawanan, Petrus mengalami perubahan iman. Segala rancangan yang ada dalam pikiran menjadi berubah. Karena dia tidak lagi melihat rancangan Allah yang besar, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau kita menaruh rancangan kita di atas rancangan Allah, maka hasil yang terjadi adalah iman yang keliru, Bapak dan Ibu. Iman yang keliru dalam kehidupan orang beriman sering terjadi dalam perjalanan iman. Banyak umat Allah mengikut Tuhan dengan pikiran dan rancangannya sendiri. Berkata beriman, tetapi menaruh rancangannya di atas rancangan Allah. Ketika mengikut Tuhan, banyak umat beranggapan bahwa kehidupannya akan berbicara tentang berkat, berkat, dan berkat. Ketika mengikut Tuhan hanya berbicara tentang kesuksesan, seakan-akan tidak akan ada kesulitan atau kesusahan yang menghampiri mereka. Bahwa kalau mengikut Tuhan tidak mungkin mengalami kegagalan, saudara. Tapi pagi hari ini kita bisa belajar dari kegagalan Petrus. Kalau kita menaruh rancangan Allah di atas rancangan kita, maka yang kita lihat adalah karya dan firman Allah di dalam setiap persoalan dan kesulitan hidup kita, Bapak Ibu. Banyak umat tidak siap mengalami penderitaan. Umat lupa akan janji firman Tuhan yang pernah Tuhan Yesus katakan, bahwa kita murid-murid Tuhan tidak akan pernah melebihi gurunya, yaitu Kristus sendiri. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Saya, Bapak dan Ibu harus siap, harus mau belajar, menerima penderitaan sebagai perjalanan iman. Selama saudara menempatkan Yesus dan rancangannya di atas rancangan kita, maka saya percaya, saudara, bahwa setiap kesulitan atau dapat dikatakan belajar memikul salib akan menghasilkan ketekunan. Bapak dan Ibu, ketekunan ini penting karena Tuhan ingin kita menjadi umat yang tekun dan taat. Saya percaya sekali kalau Bapak, Ibu, dan saya mengalami kesulitan, percaya saja, saudara dan saya sedang mengalami proses pembelajaran ketekunan. Ketekunan itu mengalami makna ketabahan dan kesabaran, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dan saya ketika mengalami kesulitan tetap tabah dan sabar menaruh rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Bapak dan Ibu, engkau dapat berkata, saya dapat berkata, Tuhan, biar rancanganmu, kehendakmu terjadi atas segala rancanganku. Biarlah Tuhan, aku percaya bahwa kesulitan yang aku alami, aku tidak mau jadi pribadi yang cari aman, tapi menjadi pribadi yang tetap berjaga-jaga, berdoa, meminta hikmat kepadamu, dan meminta petunjuk Roh Kudus, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, secara manusiawi cari aman itu hal yang dilakukan Petrus dalam firman yang kita baca hari ini adalah hal yang lumrah, Bapak Ibu. Apalagi dalam kisah Petrus ini menyangkut nyawa Bapak dan Ibu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengajak kita untuk tetap menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengambil keputusan atau jawaban dalam persoalan hidup dan kehidupan kita. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saya jangan sampai menyesal dengan keputusan kita. Karena kita harus menanggung akibat dari keputusan yang salah. Saya berdoa malam hari ini, mari umat Tuhan, milikilah sikap berjaga-jaga dan berdoa. Tetap miliki ketekunan, tabah dan sabar, agar Tuhan
Dan percaya Tuhan selalu memberikan kekuatannya kepada kita di tengah segala kesulitan kita. Dan saya juga berdoa. Saya berdoa melalui firman ini, Bapak Ibu. Mari kita siapkan setiap saat iman kita untuk memahami perjalanan-perjalanan iman yang sudah Tuhan percayakan. Dan tetaplah percaya, pertolongan Tuhan selalu hadir di saat kesulitan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesanya kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesanya kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah didengar, untuk renungan pada worship night malam ini. Kami percaya peristiwa Petrus mengingatkan kami untuk kami selalu menempatkan rancangan Tuhan di rancangan kami. Kami minta ampun Tuhan kalau kami terlalu overconfidence. Kami percaya iman kami sudah luar biasa. Tapi malam hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk kami terus berlari seperti seorang pelari yang mau mencapai sasaran kemuliaan Tuhan. Biarlah Bapa, kami memiliki sikap berjaga, berdoa, meminta hikmat. Bahkan kami terus berkomunikasi, bicara dengan Roh Kudus di dalam setiap persoalan hidup kami, sehingga perjalanan iman kami masuk dalam rancangan Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap melihat kesulitan dalam hidup kami, karena itu akan menghasilkan buah ketekunan, dan buah ketekunan kami menghasilkan manusia yang utuh, sempurna, dan tidak kekurangan apa-apa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam perjalanan iman kami. Pertolongan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Haleluya, amin.